Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perkenalan anggota kelompok yang pertama, Nurul Kolbi Islamia, Nurul Reski Pratini, Nurul Trinjani Asis, Rifki Syaputra Umar, Siti Anhisa Fadila, Siti Balkis S, ST Nurul Magdilat, Vina Gusmanda, Cahyani Bulan, Siti Fatima As-Sahran, Durfani Patiroy. Asal-usul Kerajaan Mughal. Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari Asia Tengah. Keturunan Timur Leng, seorang Turki Mongol yang lahir di Kiev, sekarang Syarqi Zars, di Transoksania atau Turkistan pada tahun 1336 Masehi. Timur Leng pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398 Masehi. Meskipun demikian, ia tak berambisi menguasainya. Karena itu, ia mengangkat Wizir Khan sebagai gubernur di Multan sekaligus wakilnya di India. Setelah Timur Leng meninggal pada usia 70 tahun atau 1405 Masehi, anaknya Shah Ruz Mirza menjadi penggantinya. Penaklukan sesungguhnya baru dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah seorang keturunan Timur Leng, pada tahun 1503 Masehi. Babur juga menulis buku yang berjudul Riz'i Babur yang berisi tentang perjalanan hidupnya, dan akhirnya ia meninggal pada tahun 1530 Masehi di Agra dekat Delhi. Ia berhasil menguasai sebagian besar India kecuali Sind. Selain itu, Babur juga dikenal seorang raja yang gemar menulis terutama puisi dalam bahasa Turki dan Persia. Sesuai dengan wasiatnya, maka jenazahnya dimakamkan di Kabul, Afghanistan. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal di India merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia yang tidak dapat dihilangkan dalam lintasan sejarah peradaban umat Islam. Pendiri kerajaan ini adalah Zahiruddin Muhammad, dikenal dengan Babur yang berarti singa atau macan. Babur merupakan generasi kelima Timur Leng dari ayahnya Umar Sheikh Mirza atau pengusaha Fargana di Turkistan Transoksania, dan generasi ke-14 Genghis Khan atau pengusaha Mongol di Asia Tengah dari ibunya yang bernama Katlak Nigar Khanam binti Yunus Khan. Babur dilahirkan pada 24 Februari 1483 di Fargana, bagian utara Transoksania, sekarang Uzbekistan. Pada saat ayahnya meninggal tahun 1494 Masehi, Babur berusia 11 tahun sudah harus berhadapan dengan paman-pamannya yang akan merebut takhtanya. Babur tidak berhasil mempertahankan kekuasaannya di Fargana. Selama 20 tahun ia berupaya keras untuk merebut kembali kekuasaannya, tetapi gagal. Karena kegagalannya itulah ia kemudian menaruh perhatian untuk menaklukkan India. Pertama, ia menguasai Punjab dan kemudian menuju Delhi. Ia menghadapi penguasa dinasti Lodi yang terakhir, yaitu Ibrahim Lodi, dan 100.000 tentaranya dan 1.000 kendaraan gajah dari luar kota Panipat pada bulan 21 April tahun 1526 Masehi. Babur mampu memenangkan pertempuran karena ia menggunakan senjata api berupa meriam, dan akhirnya Sultan Ibrahim Lodi gugur bersama 25.000 tentara pasukannya. Dengan takluknya Sultan Ibrahim, maka terbukalah kesempatan bagi Babur untuk mendirikan kerajaan Mughal di India. Selain itu, Humayun juga berhasil menaklukkan kota besar kedua di India, yaitu Agra, dan kota-kota penting lainnya. Pada kesempatan lain, Babur juga berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang terdapat di anak benua India, termasuk pulau kerajaan Hindu. Di bawah pimpinan Amir Mahmud beserta 100.000 pasukan Islam memporak-porandakan pasukan Hindu. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1527 Masehi, dan akhirnya raja dari pasukan Hindu, Rana Sangga, tewas pada pertempuran tersebut. Perkembangan Kerajaan Mughal. Babur naik tahta tahun 1500 Masehi menggantikan ayahnya. Babur hanya dapat menikmati usahanya merintis Kerajaan Mughal selama 5 tahun.
Setelah wafat 1530 Masehi, maka pemerintahannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Humayun. Ia juga menghiasi selama kepemimpinannya dengan pertempuran. Salah satunya terjadi pada tahun 1535 Masehi di Baskar dekat Banaras melawan pasukan Sherkan. Humayun kalah dalam pertempuran itu, dan pada peperangan yang kedua kekalahan yang serupa dialami oleh Humayun, sehingga harta rampasan perang dikuasai oleh Sherkan. Humayun melarikan diri. Dalam pengembaraannya ia sempat bertemu dan akhirnya menikahi putri Hamidah Banu Begum. Dari pernikahannya itu melahirkan seorang putra bernama Akbar Agung pada tanggal 23 November 1542 Masehi. Ia akhirnya mampu mengonsolidasikan sisa-sisa pasukannya. Humayun menghadap Sultan Safawiyah yang bernama Shah Tahmasp untuk meminta bantuan. Setelah disetujui, ia pun berhasil menaklukkan Kandahar dan Kabul. Sementara itu, setelah Sherkan wafat 1544 Masehi, anak-anaknya tidak dapat memelihara pasukan kerajaan yang telah diwariskan oleh ayahnya. Mereka saling merebut kekuasaan, sehingga kekuatan negara menjadi rapuh. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Humayun untuk merebut kembali kekuasaan yang pernah ia raih. Oleh karena itulah, pada bulan November 1555 Masehi, Lahore dapat ditaklukkan. Ia pun melanjutkan perjalanannya menuju Delhi. Dalam perjalanannya itu, ia dihadang oleh pasukan Iskandar Shah. Akan tetapi, Humayun dan pasukannya dapat melewati dan Delhi pun dapat direbut kembali. Namun, tidak berselang lama ia wafat pada 24 Januari 1556 Masehi. Sepeninggal Humayun, putranya Muhammad diangkat menjadi raja dengan gelar Abu Fath Jalaluddin, dan gelar yang paling terkenal adalah Sultan Akbar Agung. Ia menjadi raja terbesar di antara raja-raja Mughal di India. Ia memegang kekuasaannya sangat lama, dari 1556 hingga 1603 Masehi. Wilayah kekuasaannya hampir seluruh anak benua India. Pada awal pemerintahannya, ia diserang oleh sisa-sisa kerajaan Afgan yang masih berkuasa di Bihar, Autya, dan Bangla di bawah pimpinan Adil Khan. Namun akhirnya ia dapat dikalahkan oleh pasukan Jalaluddin dan mengaku tunduk kepadanya. Sultan Akbar Agung dikenal sebagai pribadi yang jenius, bijaksana, ahli perang, dan administrator negara yang ulung. Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh perbandingan agama. Prestasi ini disebabkan karena pemikirannya dalam konsep din-e-ilahi yang mengandung anasir dari berbagai unsur agama, yaitu Hindu, Buddha, Jaina, Islam, Parsi, dan Kristen. Inti dari ajaran tersebut adalah bahwa agama merupakan gejala dari rasa tunduk kepada satu zat yang maha kuasa. Menurutnya, agama-agama tersebut pada hakikatnya satu. Oleh karena itu, perlu dicari jalan kesatuan inti agama, dan dia membuat aliran agama yang disebut dengan din-e-ilahi. Selain itu, ia juga mengajarkan ajaran yang disebut sul-e-kul yang memiliki arti perdamaian universal. Kejayaan ini terus berlangsung hingga 3 sultan berikutnya. Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Shah Jahan pada tahun 1627 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Setelah Sultan Akbar wafat, ia digantikan anaknya Sultan Salim yang digelari Jahangir. Bersama kematiannya ini pula, ajaran din-e-ilahi ini dilarang karena sebagian umat Islam menolak gagasan tersebut dan akhirnya hilang dari peredaran. Jahangir dinikahkan dengan putri Persia bernama Mehrunisa. Setelah menjadi permaisuri, diberi gelar Nurjannah yang berarti cahaya surga. Namun karena kecintaan kepada istrinya, akhirnya dia terlena yang menyebabkan tergerusnya kewibawaan. Selain itu, juga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh putranya yang bernama Khurram. Dia dipenjarakan sampai ajal menjemputnya.
Setelah Jahangir wafat, kerajaan diperebutkan putranya yaitu Shah Jahan dan Asaf Khan. Perselisihan tersebut akhirnya dimenangi oleh Shah Jahar yang kemudian digelari Abul Muzaffar, Sahabun Muhammad Sahib, Kirin Asani, Shah Jahan Patsadasi. Dengan bantuan putranya yang bernama Aurangzeb, ia berhasil menaklukkan Galkon, Bidar, dan Bejapur. Aurangzeb mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Setelah Sultan Bahadur Shah yang terakhir yang memimpin pemberontakan melawan Inggris gagal, yang kemudian diasingkan di Rangon, Myanmar pada tahun 1862 Masehi. Dengan demikian, tamatlah riwayat kerajaan Mughal di India setelah berabad-abad lamanya mengalami masa kejayaan. B. Kerajaan Mughal dan komitmen melaksanakan amanah. Pengaruh kerajaan Mughal terhadap dunia Islam cukup menonjol. Babur, seorang penyair Islam yang gagah perkasa. India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dapat ditaklukkan. Sebelumnya, Kabul, Kandahar, dan Afghanistan telah lebih dahulu dikuasainya. Sebelum kedatangan Babur dan tentaranya di India, sebenarnya seluruh Amir Islam dan Maharaja Hindu telah bersatu. Akan tetapi, Babur dan tentaranya lebih kuat, sehingga mereka tidak terlalu sulit untuk ditaklukkan. Sisa dari kekuasaan Islam Mughal India sampai sekarang masih dapat disaksikan. Misalnya, dengan berdirinya Pakistan dan Bangladesh yang penduduknya mayoritas Muslim. Di India sendiri, penduduknya masih banyak yang memeluk Islam. Pakistan dan Bangladesh dahulunya satu negara, yaitu India, dan Afghanistan sendiri salah satu negeri yang dahulunya di bawah kekuasaan Mughal, termasuk pemeluk Islam yang kuat.